Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Fiverr News. Channel yang selalu memberikan gosip terkini untuk Anda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nampaknya Anies bisa membuat miras jadi halal. Kadang saya heran dengan nalar yang dipakai oleh kubu oposisi dan kadrun dalam menilai Presiden Jokowi. Mereka seperti sudah tidak memiliki nalar logis dan objektivitas dalam menilai Presiden Jokowi. Kebencian yang sangat akut dan bercokol di dalam hati memang bisa merusak nalar. Seperti yang kita tahu, oposisi dan kadrun amat benci kepada Presiden Jokowi. Apapun kebijakan Presiden Jokowi selalu dianggap buruk. Kebijakan yang jelas-jelas baik saja masih dianggap buruk. Apalagi kebijakan yang sekilas terlihat tidak baik, jelas akan dinilai semakin buruk. Jokowi dihajar habis-habisan ketika membuat kebijakan memberikan izin investasi minuman keras khusus untuk wilayah di mana minuman keras sudah menjadi budaya dan kearifan lokal, yaitu Bali, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jokowi dituding sebagai presiden yang hendak membuat masa depan anak bangsa hancur oleh minuman keras. Jokowi dianggap pemimpin yang rusak karena melegalkan minuman keras. Tudingan-tudingan seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi. Bukan kali ini saja. Sejak hendak maju di Pilpres 2014, Jokowi sudah dituding PKI. Ketika sudah menjadi presiden, Jokowi dituding antek Cina, anti ulama dan diktator. Bagi oposisi dan kadrun, hal-hal yang jelas halalnya saja bisa menjadi haram jika dilakukan oleh Jokowi. Lebih-lebih jika hal yang abu-abu. Penilaian kepada Jokowi berbanding terbalik dengan penilaian kepada Anies. Anies dianggap sebagai pemimpin cerdas, religius, dan pro umat Islam. Padahal jelas-jelas Anies mantan rektor Universitas Paramadina, kampus yang dikenal liberal. Anies bertransformasi menjadi sosok fundamental demi meraih jabatan gubernur DKI. Sederet kinerja buruk yang membuat Jakarta semakin terpuruk dianggap sebagai kesuksesan Anies. Anies disebut gubernur Indonesia karena pintar berbahasa Inggris di forum internasional. Nalar kadrun dan oposisi dalam menilai Anies juga tidak logis. Jika hal baik yang ada pada Jokowi dinilai buruk, sebaliknya hal buruk yang ada pada Anies dinilai baik. Sama-sama tidak logis dan ngawur. Jika Jokowi hanya memberikan izin investasi minuman keras hanya di Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan NTT, Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Anies bahkan memiliki saham 26% di perusahaan bir, Delta Jakarta Tbk. Provinsi DKI mendapatkan penghasilan dari perusahaan bir yang duitnya bisa menjadi untuk membayar TGUPP yang notabene berasal dari partai oposisi atau untuk hibah ormas sebelum FPI dibubarkan. Ironisnya, tak ada satupun dari oposisi atau kadrun yang mengecam Anies. PKS diam dan membisu karena bisa jadi mulutnya sudah disumpal oleh Anies. Ulama kadrun juga tak berbicara apa-apa, apalagi protes. Rizik tak pernah protes soal ini kepada Anies. Begitu juga Tengku Zulkarnain. Akun Twitternya tidak pernah nyinyir Anies, yang tak melepaskan saham di PT Delta Jakarta Tbk. Kadang saya menjadi penasaran, apakah minuman keras di PT Delta Jakarta Tbk yang 26% sahamnya dimiliki oleh Provinsi DKI berbeda dengan minuman keras yang lain, sehingga hukumnya menjadi halal? Atau jangan-jangan
Anies memiliki kemampuan untuk membuat minuman keras menjadi halal. Saya kira yang namanya minuman keras dimanapun sama saja. Bisa membuat orang mabuk bagi siapapun yang tak bisa meminumnya. Bedanya, mungkin Anies memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang haram menjadi halal. Sebab, karena gubernurnya seiman, maka yang haram menjadi halal. Jika gubernurnya tidak seiman, maka hal yang halal bisa menjadi haram. Ahok yang non-muslim pun dianggap haram memimpin DKI Jakarta. Sebetulnya, bukan hanya soal miras yang di sisi Anies menjadi halal. Tempat prostitusi seperti Alexis juga menjadi halal asalkan Anies yang menjadi gubernur DKI Jakarta. Meskipun Ahok telah membubarkan tempat prostitusi Kalijodo, bagi Kadrun, Ahok tetap saja haram memimpin DKI Jakarta. Kedepannya, mungkin saja banyak sekali hal-hal yang haram menjadi halal, asalkan Anies yang menjadi pemimpinnya. Musibah dianggap sebagai anugerah, sebab memiliki pemimpin seiman adalah berkah tersendiri bagi Kadrun. Anies mungkin bisa menjadi satu-satunya orang yang punya kemampuan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, di mana kemampuan seperti ini tidak dimiliki oleh ulama manapun di dunia. Anies mungkin bisa menjadi lebih dari ulama. Bagi Anies, Kadrun memang sudah sepenuhnya